Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, al-fudala, kiai, ustadz-ustadz dan asatid. Tak lupa pula kepada santri ribat maupun santri dari Majelis Nurul Huda. Dan khususnya kepada guru kita bersama, Syekhuna wa murabbi ruhina, Ammuna Kiai Lutfi Basari. Mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau. Semoga Allah melancarkan jalan dakwah beliau. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat Islam wal iman. Sehingga kita masih bisa menempati majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat wal afiat. Dan semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Biqauli sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membuli, untuk saling menganiaya, itu tidak pernah. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengajarkan kita keburukan. Dan Rasulullah mengajarkan kita itu untuk kebaikan kita sendiri, ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlumi walau kana kafiran, fa innaha laisa dunaha hijabu. Artinya yakni jagalah diri kita dari doa orang yang terdolimi. Walaupun orang yang terdolimi ini adalah orang kafir. Ya. Makanya Rasulullah ini bersabda, ya, apa yang diterangkan Rasulullah ini yakni kita harus menjaga diri kita dari doa orang yang terdolimi. Ya. Kita tidak boleh mendolimi orang, ya, sesama manusia. Ini adalah orang kafir, ya. Yang disebutkan Rasulullah ini adalah orang kafir, ya. Jadi seumpama ini, ya Pak, ya, seumpama fulan mendolimi fulana, sedangkan fulana ini adalah orang kafir. Fulan mendolimi fulana, ya. Terus fulana ini tidak terima, ya, tidak terima. Didoakan sama fulan ini, didoakan sama fulana, ya Tuhan, tak kedungakno fulan ketubruk tengu ngono jare. Tak kedungakno mati ketubruk tengu ngono jare, Pak. Konyol ya. Embo iki jenis. Iki. Nah, terus ya wis fulan iki yo ketubruk tengu tenan, ya. Ketubruk tengu. Tapi alangkah baiknya nih, Pak, ya. Alangkah baiknya kita itu kalau disakiti, ya, atau didolimi orang, itu lebih baik kita mendoakan yang baik, ya, mendoakan yang baik, ya. Saya disakiti semua, saya disakiti oleh fulan, ya. Terus saya ini tidak terima, tetapi harus kita itu tetap mendoakan orang yang baik, ya. Oh, tak dongakno fulan iki tambah pinter, ya. Tak dongakno fulan iki tidak mendolimi saya lagi, kan itu lebih baik, kan, daripada kita mendoakan orang yang nggak jelas, ya. Mendoakan kok imang tabrak tengu kan, ya, ini doanya orang kafir, ya, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang kafir ini didolimi, ya, orang kafir ini didolimi,
terus berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ngono kan ya, orang kafir. Ya Tuhan, tak dongakno iki, keterus bro tangu ya. Keterus bro temen. Ya. Lah bagaimana kalau orang muslim sing ngatakno, bagaimana, Pak? Gak bahaya dah? Hah? Bahaya. Nah terus ya, kalau orang muslim, wong kafir iki lho. Wong kafir dhewe lho, Pak. Rungokno, Pak ya. Wong kafir dhewe lho, Pak. Iki sing ndonga lho, Rek. Wong kafir dhewe. Kok meneh wong Islam, wong muslim ya. Ndonga tuh ya tambah dijabahi. Mandi doanya, Pak ya. Jangankan tobruk tengu, tobruk motor, tobruk pesawat, ya, kekelindes bane trotoar, ya. Kletet wonge. Mutang ngono, wek ngono ya. Ya. Wong muslim sing ndonga dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya ya wes ya. Kita itu mendoakan orang yang baik-baik ya. Kita tersakiti di hati kita, maka kita doakan, tak tungakno arek iki tambah pinter, tak tungakno arek iki tidak mendolimi aku maneh, kan itu lebih baik ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan la tuqabilal isaah bil isaah, walakin tuqabilal isaah bil ihsan. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itulah yang dinamakan apa? Qaulul ulama telah berkata, ya. Nah, maka dari itu kita ini sudah tahu kan, ya. Kita sudah tahu, makalah kita amalkan. Ya. Ilmu yang kita dapat diamalno, terus diamalno, Pak ya. Kita amalno kita ya. Kita dapat ilmu nggak kita amalkan, nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. Ya. Seperti itu tadi loh, ya. Kalau ulama sudah mengatakan, ya, janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, seperti menganiaya itu tadi. Kita dianiaya oleh orang, ojo dianiaya balik, Pak. Ya, ojo dianiaya balik. Oh, aku dianiaya nang fulan, tak aniaya balik. Ya, jangan seperti itu. Fulan ini menganiaya saya doakan, ya. Tambah saya doakan, itu lebih baik ya. Tetapi kalau saya mendoakannya jelek, ya, nanti nih ya, contohnya ini cek gak ruwet, cara basane wong lawang, Pak. Wong lawang ini rupanya kalau saya kayak dalil yang banyak sekali, enggak nyangkut ke pikiran. Nah kan wis cara gampangane, Pak. Cara gampangane ini saya ibaratno ya. Saya ibaratnya fulan iki ambek fulana. Fulan iki apa mari menganiaya fulana. Mari menganiaya wis diapa-apakno tok wis fulan. Terus fulanane enggak terima. Dungakno, tak dungakno fulan iki. Semoga ya seperti itu tadi loh, ketobrok-tobrok itu tadi. Tapi nanti di akhirat, Pak, ya, kan sudah dijabahi kan dua nih, ketobrok temen kan. Tapi nanti di akhirat itu fulana ini yang teraniaya Imang. Fulana yang teraniaya itu tadi akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ada di diri fulan, ya. Paham enggak? Tak ceritani ngene lho, rupane gak paham ya. Rupane tak kayak dalil sing bahasa Arab ya. Engko ya tambah gak paham iki bapak-bapak ya. Untung kan ibu-ibu ya, Pak. Selamat ya. Nah, maka dari itu, Pak ya. Kalau kita ya, oh ya ada hadis itu. Ini man dolama dolima. Pendek hadisnya tapi apa itu? Artinya itu sangat berarti bagi kita ya. Kalau kamu menganiaya, maka ia dianiaya. Seperti apa ya? Ya kayak tadi ya. Apa yang dikatakan oleh ulama tadi ya. Kalau kamu ini mau menganiaya orang, mau menzolimi orang, ingatlah kemampuan Allah untuk menzolimimu loh. Ingatlah ya, Allah itu bisa menzolimi wong sak dunia iki iso rek. Tetapi kalau kamu ini ya, kamu cintaku, ya enggak. Kalau kamu ini ingin menzolimi wong sak dunia gak kirane ya. Ono derkeker, ono concena tuh. Ya, itu kan sampean zalimi ndak bisa, Pak ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghazab kita ya. Kan kalau kita terdolimi, ya, kita mendolimi orang, itu pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah ini menciptakan makhluk-makhluk seperti kita ini kan ya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini tidak mau makhluknya ini tersakiti, Pak. Ya, tersakiti. Makanya Allah ini menciptakan apa ya? Seperti berzina, ya, seperti
minum minuman keras itu supaya apa? Kita itu nanti di akhirat supaya tidak tersakiti. Karena apa? Ya. Allah itu menciptakan seperti itu karena apa? Ya. Kalau tidak ada seperti itu, ya bermaksiat kepada Allah itu, mlebu surga, mlebu Islam, mlebu surga. Ya. Kabeh wong kafir-kafir mlebu surga kabeh. Kalau enggak ada itu kan ya. Sekarang ini sudah zaman apa, Pak? Ya, sudah zaman akhir, banyak kiamat-kiamat kecil itu. Banyak itu. Sak klentik ini, wis. Kiamat-kiamat kecil itu sangat banyak, Pak. Ya. Tapi jangan diremehkan. Kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menciptakan kita. Allah ini Tuhan kita. Kita harus dikit-dikit ingat kepada Allah. Dikit-dikit ingat kepada Allah. Bahwa sesampainya itu saya pernah mendengar ulama itu pernah itu mendengar ada seorang dai gitu bilang ulama ini ya. Ulama itu ulama ini berkata, kalau kita itu tidak eling kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 detik aja loh. Itu sudah seperti apa? Di ibaratnya Allah itu kayak gimana gitu ya. Bagi kita itu kayak gitu tuh. Ya, sedangkan kita ini 1 detik eling-eling dunia, 1 detik eling-eling dunia. Nah, itu dunia itu tidak apa-apanya nanti di akhirat itu tidak akan kita bawa, Pak. Tidak akan kita bawa di dunia itu. Dunia maupun di akhirat ya. Itu tidak sama, Pak. Ya, kita mungkin belum tahu rasanya nanti di akhirat bagaimana. Cuma kita ya enggak apa-apa sih. Ya, kita itu enggak apa-apa, cinta dunia, tetapi harus kita imbangkan, Pak. Ya, harus kita imbangkan. Ojo cinta dunia terus. Cinta dunia, tapi enggak kita imbangkan dengan nanti di akhirat. Kita harus mikir, Pak. Harus mikir kita itu, Pak. Ya. Kita bukan bapak-bapak toh, ini saya juga harus mikir. Oh iya ya. Kalau saya cinta kepada dunia toh, mikir kula, Pak. Kita cinta kepada dunia toh, nanti di akhirat yo opo rek ya. Kehidupan kita di akhirat nanti yo opo kan gitu kan. Terus nanti kalau kita cinta dunia, masuk neraka bagaimana? Ya. Nanti kita tersakiti ya. Seperti cinta ke cinta ya. Kalau nanti cintanya putus, itu kita tersakiti, Pak. Makanya ya, seperti itulah permainan dunia itu sangat banyak, guys. Ya. Permainan dunia itu sangat banyak, apalagi sekarang sudah zaman-zaman akhir. Ayo kita bersadar, Pak. Sampean ini tak semua bersadar ya. Kalau apa yang dilakukan ya, manusia itu tempatnya salah, Pak. Ya, dan benar manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Maka dari itu ya, untuk menyingkat waktu, pesan saya yang terakhir ya, ingatlah kita nanti di akhirat itu pasti akan menemui Allah dan Rasulullah, dan kita itu akan ditanyai, kon di dunia ini lapo kan gitu kan, dan itu sangat berat bagi saya, Pak ya. Pokoknya niku pun pesan kula yang terakhir ya, kita itu harus sadar ya, sadar diri. Oh iya, dan aku salah ya wis, jangan dilakoni ya. Dah, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Tetapi kalau tidak ada perkataan yang salah, mohon untuk diapakan ya. Dah, pokoknya itu ya. Kalau saya sudah cukup itu saja, karena saya ini bukan ahli untuk berdai, itu bukan. Saya ini masih belajar, Pak, masih belajar dikit-dikit kan gitu. Yang penting sudah menyampaikan ilmu yang saya ketahui gitu loh, Pak ya. Nanti kalau ada salahnya mohon ditegur, enggak apa-apa, Pak. Saya berani kok, meskipun sampai tidur di sini enggak apa-apa, ditegur toh. Enggak apa-apa, silahkan. Ya, saya buka ini pintu hati saya, ditegur, oke. Pun nggih? Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.